Era baru Timnas Indonesia dimulai saat John Herdman memimpin latihan perdana skuad Garuda. Sejak hari pertama, Herdman langsung menunjukkan karakter tegas dan disiplin tinggi bagi tim. Para pemain diwajibkan datang tepat waktu tanpa toleransi terhadap keterlambatan sedikit pun. Instruksi diberikan dengan intensitas tinggi demi membentuk mental juara yang kuat sejak awal. Latihan ini bukan sekadar rutinitas biasa, melainkan fondasi perubahan besar dalam tubuh tim. Herdman percaya bahwa disiplin adalah kunci utama menuju performa maksimal di lapangan. Selain itu, ia memperkenalkan pendekatan taktik modern yang berbeda dari era sebelumnya. Fokus utama latihan diarahkan pada penguasaan bola yang lebih matang dan efektif. Transisi cepat dari bertahan ke menyerang menjadi perhatian penting dalam setiap sesi latihan. Ia ingin Timnas Indonesia tampil dominan dan percaya diri di setiap pertandingan nanti. Gaya bermain menyerang dan berani mulai ditanamkan sejak awal kepada seluruh pemain. Dalam sesi ini, staf kepelatihan baru juga terlihat aktif membantu proses adaptasi tim. Steven Vittoria tampak fokus membimbing lini pertahanan dengan detail yang sangat rapi. Sementara itu, Simon Grayson memberi arahan khusus untuk memperkuat sektor tengah tim. Latihan perdana ini jadi langkah awal pembuktian sebelum debut resmi yang dinanti publik. Polemik panas melibatkan bek Timnas Indonesia, Dean James, kini jadi sorotan publik luas. Direktur Go Ahead Eagles, Jan Willem van Dop, langsung pasang badan membela pemainnya. Ia bahkan siap membawa kasus ini ke jalur hukum demi melindungi Dean James sepenuhnya. Masalah ini bermula setelah kekalahan telak NAC Breda dengan skor mencolok 0-6. Pertandingan tersebut terjadi pada pekan ke-27 kompetisi Eredivisie musim berjalan. Dalam laga itu, Dean James tampil sebagai starter dan bermain selama 76 menit penuh. Tak terima hasil tersebut, NAC Breda kemudian melayangkan protes resmi kepada Liga. Mereka menuding Dean James sebagai pemain yang tidak sah tampil dalam pertandingan itu. Alasannya, status kewarganegaraan Indonesia miliknya dianggap bermasalah secara administratif. NAC Breda mengklaim James seharusnya didaftarkan sebagai pemain non-Uni Eropa. Namun pihak Go Ahead Eagles menegaskan semua dokumen sudah sesuai aturan berlaku. Van Dop menyebut tudingan itu hanya akal-akalan akibat tekanan zona degradasi tim. Ia yakin status Dean James tetap sah dan tidak melanggar regulasi kompetisi resmi. Sementara itu, NAC Breda telah menyewa pengacara spesialis untuk memperkuat gugatan. Kini, konflik ini berpotensi berlanjut ke meja hijau, jadi drama besar sepak bola Belanda. Calvin Verdong kembali mencuri perhatian publik Eropa lewat performa solid bersama Lille. Bek Timnas Indonesia ini tampil disiplin dan penuh fokus sepanjang pertandingan penting. Lille sukses meraih kemenangan 2-1 atas Marseille dalam laga yang berlangsung sengit. Verdong menjadi sosok kunci di lini pertahanan dengan kontribusi yang sangat signifikan. Media Prancis memberikan pujian atas konsistensi dan ketenangan yang ia tunjukkan. Ia mampu mengunci sisi kiri pertahanan dari berbagai tekanan serangan lawan. Salah satu momen menarik terjadi saat ia berhadapan dengan Mason Greenwood. Verdong melakukan tackle keras untuk menghentikan serangan balik cepat berbahaya. Aksi tersebut sempat memicu ketegangan di lapangan, namun dinilai sangat krusial. Banyak pihak menilai intervensinya menjadi penentu keberhasilan tim meraih kemenangan. Performa apik ini juga terlihat saat Verdong menghadapi Rennes sebelumnya. Ia sukses mematikan pergerakan Musa Altamari sepanjang jalannya pertandingan. Pemain lawan dibuat tidak berkutik berkat disiplin dan positioning yang tepat. Secara statistik, akurasi operannya juga tinggi dan stabil di setiap laga. Penampilan ini menegaskan Verdong sebagai bek andalan di level kompetisi Eropa. Kabar bahagia datang saat Elkan Bagot resmi kembali ke skuad Timnas Indonesia tercinta. Momen ini menjadi penantian panjang yang akhirnya terjawab bagi para pendukung setia Garuda. Elkan kembali bergabung menjelang ajang FIFA Series 2026 yang sangat dinantikan publik. Setelah sempat absen, kini ia hadir dengan semangat baru dan motivasi tinggi di lapangan. Bek jangkung ini siap memberikan kontribusi maksimal demi kejayaan Timnas Indonesia. Ia antusias membangun duet pertahanan kuat bersama Jay Itzes dan Rizky Ridho. Kehadiran mereka diyakini akan memperkokoh lini belakang Garuda dari berbagai serangan lawan. Secara fisik, Elkan datang dalam kondisi prima dengan kesiapan yang sangat meyakinkan. Ia tampil reguler di level klub sehingga ritme permainan tetap terjaga dengan baik. Postur tinggi Elkan menjadi keunggulan saat menghadapi lawan dengan kekuatan fisik besar. Melalui media sosial, ia mengungkapkan rasa bangga bisa kembali membela Indonesia. Elkan menegaskan komitmennya untuk selalu memberikan performa terbaik di setiap laga.
Fokus utamanya adalah membantu meningkatkan peringkat FIFA Timnas Indonesia ke level lebih tinggi. Tak hanya bertahan, Elkan juga berbahaya saat memanfaatkan peluang dalam situasi bola mati. Kembalinya Elkan menjadi sinyal positif bagi kekuatan Garuda di pentas internasional nanti. Jay Itzes memberikan pujian tinggi kepada pelatih baru Timnas John Hartman. Momen ini muncul menjelang debut penting Indonesia di ajang FIFA Series 2026. Itzes mengaku sangat terkesan dengan pendekatan yang dibawa oleh sang pelatih. Menurutnya, Hartman memiliki visi permainan yang jelas dan terarah. Arah permainan tim kini terasa lebih terstruktur dan penuh perencanaan matang. Hal ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan skuad Garuda ke depan. Tak hanya soal taktik, komunikasi Hartman juga mendapat banyak sorotan positif. Ia mampu menyampaikan instruksi dengan sederhana, namun tetap efektif dipahami pemain. Para pemain kini lebih mudah memahami peran masing-masing di atas lapangan. Pendekatan ini menciptakan koneksi kuat antara pelatih dan seluruh pemain tim. Hartman juga menunjukkan pendekatan personal yang terasa sangat mendalam. Ia bahkan menyempatkan diri mengunjungi Itzes saat menjalani latihan di klub. Pertemuan itu menjadi momen penting untuk membahas strategi dan peran tim. Itzes merasa dihargai dan semakin termotivasi untuk memberikan performa terbaik. Ia optimis Timnas Indonesia mampu naik kelas dan bersaing di level dunia. Maarten Paes terus menunjukkan performa luar biasa bersama Ajax Amsterdam musim ini. Kiper Timnas Indonesia ini tampil konsisten dan penuh kepercayaan diri di setiap laga. Kepercayaan dari tim ia jawab dengan performa yang sangat solid di bawah Mistar. Paes bermain di kompetisi ketat Eredivisie yang memiliki level persaingan tinggi. Pengalaman ini semakin mengasah kualitas dan mental bertandingnya di lapangan. Konsistensinya membuatnya unggul dari kandidat lain di posisi kiper Timnas Indonesia. Setiap pertandingan menjadi bukti nyata kualitas yang ia miliki sebagai penjaga gawang. Secara statistik, Paes mencatatkan banyak clean sheet penting sepanjang musim berjalan. Ia menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus oleh para penyerang lawan. Refleks cepatnya sering menggagalkan peluang emas di momen krusial pertandingan. Ketenangan saat menghadapi tekanan menjadi salah satu keunggulan utamanya. Selain itu, Paes juga dikenal vokal dalam mengatur lini pertahanan tim. Komunikasinya membantu menjaga koordinasi antar pemain belakang tetap solid. Kehadirannya memberi rasa aman dan meningkatkan kepercayaan diri seluruh tim. Kini Paes siap menjadi benteng terakhir Garuda di level internasional. PSSI resmi menunjuk Steven Vitoria sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia. Ia akan mendampingi John Hartman dalam membangun kekuatan baru skuad Garuda. Penunjukan ini dilakukan menjelang ajang FIFA Series 2026 yang penuh harapan. Vitoria bahkan sudah terlihat bergabung langsung bersama tim di Jakarta. Ia turut menyambut pemain seperti Elkan Bagot dan Ivar Jenner dengan hangat. Peran ini menjadi debut kepelatihan Vitoria setelah pensiun sebagai pemain. Pengalaman internasionalnya menjadi nilai tambah besar bagi Timnas Indonesia. Ia juga memiliki kedekatan kuat dengan Hartman sejak di Timnas Kanada. Keduanya bahkan sempat tampil bersama di ajang Piala Dunia 2022 lalu. Kedekatan ini membuat Vitoria memahami filosofi permainan sang pelatih. Dalam waktu dekat, ia langsung dihadapkan pada tantangan besar bersama tim. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis di laga penting. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kehadiran Vitoria diharapkan mempercepat adaptasi menuju era baru Garuda. Kini, Timnas Indonesia siap melangkah lebih kompetitif di panggung internasional.